Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang masih terjaga. Kembali lagi di channel Cerita Masa Lalu. Tempat di mana kisah-kisah kelam, pengalaman mistis, dan cerita yang tak pernah terlupakan akan kembali hidup dalam ingatan. Pastikan lampu kamar sudah redup, gunakan headset atau earphone, dan dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah berjudul Kereta Terakhir. Malam itu hujan turun tanpa suara petir. Stasiun tampak sepi. Terlalu sepi untuk ukuran kota besar. Jam dinding di peron menunjukkan pukul 23.57. Aku berdiri sendirian, menggenggam tiket kereta tujuan kota sebelah. Kereta terakhir, kata petugas tadi. Jika aku melewatkannya, tidak ada perjalanan sampai pagi. Aneh, biasanya stasiun ini ramai, bahkan di tengah malam. Tapi kali ini, tak ada pedagang, tak ada suara pengumuman, bahkan tak ada petugas keamanan. Hanya aku dan suara hujan yang jatuh pelan di atap peron. Tiba-tiba, terdengar suara roda besi bergesekan dengan rel. Pelan, lalu semakin jelas. Kereta datang. Lampunya redup, nyaris kekuningan. Bukan putih terang seperti kereta modern. Pintu terbuka dengan suara desis panjang. Aku masuk. Di dalam gerbong ada beberapa penumpang. Mereka duduk rapi, diam, dan semuanya menunduk. Tak satu pun yang berbicara. Tak satu pun menoleh. Aku memilih kursi dekat jendela. Saat kereta mulai bergerak, aku baru sadar satu hal yang membuat tengkuku merinding. Tidak ada suara mesin. Kereta melaju tanpa suara. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini kereta listrik, pikirku. Namun rasa tak nyaman itu muncul lagi saat aku melihat pantulan kaca jendela. Bayanganku terlihat jelas, tapi penumpang di belakangku tidak memiliki bayangan. Aku menelan ludah. Seorang ibu duduk dua baris di depan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Di pangkuannya, seorang anak kecil memeluk boneka lusuh. Anak itu perlahan menoleh ke arahku. Matanya hitam, bukan gelap, tapi kosong. Dia tersenyum. Aku segera memalingkan wajah. Jantungku berdegup kencang. Kereta terus melaju. Stasiun demi stasiun dilewati, namun tak pernah berhenti. Aku mulai panik. Aku berdiri dan berjalan menuju ujung gerbong, mencari kondektur. Tak ada siapa-siapa. Gerbong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Langkah kakiku terasa berat, seolah lantai kereta menahan kakiku agar tidak pergi lebih jauh. Saat aku berbalik, semua penumpang menatapku. Serentak, mulut mereka tersenyum, namun mata mereka kosong, menatap lurus ke arahku. Seorang pria tua berdiri perlahan. Suaranya parau saat ia berkata, "Kalau sudah naik, jangan cari jalan pulang." Lampu di gerbong berkedip. Aku berlari kembali ke kursiku. Napasku memburu. Kereta akhirnya melambat. Pengereman terdengar. Untuk pertama kalinya, kereta berhenti. Di luar jendela, bukan stasiun. Yang kulihat adalah rel tua, ditumbuhi rumput liar, dan papan kayu lapuk dengan tulisan hampir tak terbaca. Stasiun akhir. Pintu terbuka. Udara dingin menyusup masuk. Bau tanah basah dan sesuatu yang busuk. Satu persatu penumpang berdiri. Mereka turun dengan tertib. Ibu berambut panjang itu lewat di depanku. Saat wajahnya terlihat jelas, aku membeku. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan lehernya memiliki bekas jeratan. Anak kecil itu berhenti di hadapanku. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kakak, ini bukan stasiun tujuanmu." Aku berteriak. Aku mundur. Saat semua penumpang telah turun, tinggal aku seorang di dalam kereta. Pintu mulai menutup. Aku berlari sekuat tenaga dan melompat keluar. Aku terjatuh di kerikil rel. Tubuhku sakit. Napasku tersengal. Saat aku menoleh, kereta itu tidak ada. Yang tersisa hanya rel tua, sunyi, dan hutan gelap di sekelilingku. Aku berjalan tanpa arah hingga akhirnya pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Seorang perawat berkata aku ditemukan di dekat stasiun lama. Stasiun yang sudah tidak beroperasi sejak 20 tahun lalu karena kecelakaan kereta tengah malam. Kereta terakhir, semua penumpangnya tewas.
Aku gemetar saat aku meraih jaketku. Sebuah tiket jatuh ke lantai. Tiket kereta, tujuan, stasiun akhir, jam keberangkatan, 00.00. Di balik tiket itu, tertulis satu kalimat dengan tinta pudar. Lain kali, jangan naik sendirian. Dan sejak malam itu, setiap pukul 23:57, aku selalu mendengar suara kereta berhenti tepat di depan rumahku. Padahal, tidak ada rel di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Cerita Masa Lalu. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa atau punya pengalaman mistis lainnya, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah-kisah kelam lainnya terus hidup dan tidak terlupakan. Selamat malam, dan semoga kalian tidak pernah bertemu kereta terakhir.